Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, siswa kelas 10 Bromo dan 10 Tambora. Hari ini hari Senin tanggal 8 Februari 2021. Kita kembali lagi ke pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan yang ketiga, yaitu tumbuhan berbiji atau biasa disebut dengan spermatopita. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang dua tumbuhan, Bryophyta, tumbuhan lumut, dan tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ya, kemarin kita sudah juga membahas karakteristik dan klasifikasi dari masing-masing tumbuhan tersebut. Nah, sekarang kita coba membahas tentang tumbuhan berbiji. Nah, apa sih tumbuhan berbiji itu ya, atau yang disebut dengan spermatophyta? Jadi tumbuhan berbiji atau yang disebut dengan spermatophyta itu memang berasal dari bahasa Yunani ya. Sperma artinya biji dan phyton artinya tumbuhan ya. Jadi spermatophyta ini adalah tumbuhan yang meliputi semua tumbuhan ya yang berpembuluh ya artinya mempunyai jaringan angkut yang bereproduksi secara generatif dengan membentuk biji ya. Di dalam biji itu nanti ada calon-calon individu baru ya atau yang biasa dengan embrio atau lembaga ya serta juga cadangan makanannya. Oke, dari karakteristik sendiri ini berbeda dengan dua tumbuhan sebelumnya yaitu Bryophyta dan Pteridophyta. Yang pertama pada tumbuhan berbiji ini tadi sudah disinggung bahwa berkembang biak dengan biji ya. Berkembang biak dengan biji terus juga dihasilkan di dalam buah atau tidak di dalam buah nanti ada klasifikasinya yang membedakan tumbuhan berbiji tersebut ya. Jadi ada dulu di dalam buah ya bijinya atau juga atau tidak di dalam buah. Selanjutnya dari spermanya atau pada sel gametnya ini umumnya tidak berflagel karena memang tidak memerlukan air untuk proses pembuahannya ya. Selanjutnya mempunyai pembuluh angkut atau jaringan silem dan floem ya. Oke, itu dari karakteristik dari tumbuhan berbiji ya. Nah, pada tumbuhan berbiji sendiri ya, ini pada generasi sporofitnya ini ada 2N ya, jadi jumlah kromosomnya dan juga gametofitnya juga 2N. Pada tumbuhan berbiji ini nantinya alat perkembangannya bisa melalui generatif, yaitu bisa berupa strobilus ya, atau juga dengan bunga. Jadi strobilus itu sebenarnya dimiliki oleh tanaman gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka, sedangkan bunga itu nanti dimiliki oleh angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup ya. Nah, ini klasifikasinya yang pertama adalah gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka ya atau biasa disebut dengan pinophyta. Ya, kenapa sih disebut dengan tumbuhan berbiji terbuka? Nah, ini disebabkan karena bakal bijinya ini tidak dilindungi oleh daun buah atau karpel ya. Jadi dia tidak dilindungi oleh jaringan buah. Jadi kalau kita makan mangga kan kita kupas kulitnya, terus kelihatan dagingnya, dagingnya kita makan baru ada bijinya. Artinya bijinya itu ada di dalam daging buah atau karpel. Tapi kalau pada gimnosperme ini tidak ada ya. Nah, pastinya dia berkembang biak dengan biji ya. Terus tadi juga disinggung bahwa bijinya itu tidak dilindungi oleh jaringan buah. Terus ada reproduksinya berupa strobilus ya. Strobilus ini terus penyerbukannya biasa dengan cara anemogami ya. Nah, manfaatnya itu macam-macam, bisa sebagai tanaman hias, bahan bahan makanan, kayu ataupun pada bahan kertas ya.
Jadi Gymnosperma ini biasa atau banyak dikenal sebagai tumbuhan konifer atau tumbuhan pinus ya. Karena nanti dia mempunyai konus atau strobilusnya. Ya mungkin teman-teman udah pernah tahu bagaimana bentuk dari tanaman pinus ya. Nah, seperti itu. Terus jadi pada bakal bijinya ini tumbuh dan terletak di luar megasporofit ya. Jadi atau disebut dengan ovarium. Jadi megasporofil itu adalah ovarium. Nah, megasporofil ini berupa sisik pendukungnya bakal biji yang terkumpul dalam bentuk strobilus atau runjung, biasanya disebut runjung ya. Kecuali pada jenis sikas ya. Jadi kalau kalian pernah lihat Strobilus pohon pinus itu ada dua tuh ya. Jadi kalau yang apa namanya dia terbuka ya, strobilusnya terbuka, jaringan kayunya, nah itu dia terus Strobilus jenis betina. Sedangkan yang runcing yang tertutup, nah itu adalah jenis jantannya. Nah itu, jadi Gymnospermae itu sebenarnya berumah dua ya. Hanya memiliki salah satu strobilus. Jadi kita berumah dua hanya memiliki salah satu strobilusnya yaitu jantan atau betina. Sedangkan pada Gymnospermae berumah satu nanti memiliki kedua jenis strobilus tersebut ya. Oke. Ini jenis karakteristiknya. Nah, ini pada klasifikasinya ini digambar bahwa ada kelas Sicasidae ya. Sikad sikad Sikade ini atau Sikadine ini biasa disebut dengan tanaman palem sagu ya. Karena bentuk fisiknya mirip dengan pohon palem ya, tetapi bukan golongan palem sejati. Ya, pada Sikadine ini memiliki batang pendek dan tidak bercabang ya dengan tumbuhan yang sangat lambat sekali. Ya, ini contohnya pada Circinalis ya atau juga jenis dari pakis haji ya, pakis haji. Ya, seperti ini pakis haji. Nah, ini pada Sikadine ini termasuk tumbuhan berumah dua ya karena mikrospora dan megasporanya ini dihasilkan oleh tumbuhan yang berbeda ya. Nanti dia daun mudanya juga menggulung ya seperti tumbuhan paku ya pada sisir natusnya. Terus di bawah tanahnya terdapat akar tunggang ya yang panjang dan berumbi. Nah, itu pada jenis Sikadini ya pada kelas Sikadini. Nanti pada klasifikasi Gymnospermae ini dibagi nanti 4 kelas ya. Oke, selanjutnya dari ordo Ginkgoides ya. Jadi ginkgoide ini merupakan tumbuhan berbentuk pohon ya dengan tinggi sekitar 30 sampai 50 meter ya. Pada contohnya ini seperti ginkgo biloba, ini batangnya ini bercabang ya dengan tunas yang pendek. Pada daun ginkgo ini berbentuk seperti kipas ya, dengan tangkai yang panjang. Tulang-tulang daunnya juga bercabang ya, atau seperti menggarpu dan daunnya mudah berguguran ya. Pada ginkgo ini atau ginkgo biloba ini merupakan tumbuhan berumah dua, artinya dia mempunyai bentuk jantan dan betina. Tumbuhan tersebut dapat bertahan hidup pada lingkungan dengan tingkat polusi udara yang tinggi. Nah, ini salah satu contohnya seperti pada ginkgo biloba ini memang biasanya digunakan untuk obat ya, obat-obatan biasanya atau biasanya untuk obat luka atau juga kosmetik ya pada ginkgo biloba. Oke, ini pada beberapa jenis juga udah ada yang punah ya. Pada jenis Ginkgo adiantoides ini sudah punah juga atau pada jenis Ginkgo gardneri ya. Ini jenis ginkgoide yang sudah punah.
Selanjutnya ada kelas dari, Genetopsida atau, Genetinae ya. Ini merupakan tumbuhan berbentuk pohon ya atau liana dengan batang, yang bercabang atau juga tidak bercabang ya. Nah, ini pada Genetopsida ini atau Genetinae ini memiliki daun, bentuk tunggal ya, bentuknya seperti lembaran dengan susunan, daunnya berhadapan dan, tulang daunnya menyirip ya. Pada kelas ini juga Strobilus tidak berbentuk kerucut ya pada, Genopsida ini. Ya, jadi Strobilusnya tidak berbentuk kerucut. Nah, ini juga merupakan tumbuhan berumah dua atau juga berkelamin tunggal. Nah, salah satunya adalah jenis ini bernama Genetum genemon atau biasa disebut dengan melinjo. Nah, mungkin teman-teman tahu ini biasa, bijinya ini nanti digunakan untuk, melinjo ya. Melinjo itu jenis, seperti emping ya, melinjo ini seperti emping ya bijinya ini. Emping itu seperti apa? Seperti semacam kerupuk gitu ya, atau juga, sebagai, paduan untuk sayur asem biasanya ya, mungkin teman-teman sudah tahu nih, bentuk dari melinjo ini, ya. Oke, nah ini bentuk strobilusnya, jadi kalau, bentuknya seperti ini strobilus ya, bukan berbentuk kuncut. Nah, ini nanti kalau yang masih muda biasanya berwarna hijau, dan yang sudah matang biasanya berwarna merah, ya. Oke, selanjutnya yang keempat adalah coniferae ya, atau biasa disebut dengan tanaman pinus. Nah, ini tanaman yang memang lebih dikenal sebagai kelompok tumbuhan konifer ya. Nah, ini kalau menurut sejarahnya ini adalah tumbuhan yang tumbuh sejak masa Mesozoikum ya. Nanti bisa dicek lagi di pembelajaran geografi itu ya. Nah, hingga saat ini, tanaman konifere ini merupakan tumbuhan dominan ya, penyusun daripada hutan konifer di, belahan bumi bagian utara atau biasa disebut dengan, taiga atau tundranya. Dan biasanya juga, ada beberapa yang tumbuh di pegunungan tropis ya. Nah, pada konifer ini umumnya berupa pohon-pohon tinggi ya. Ini bisa, bisa ada yang sampai puluhan meter ya, bahkan sampai, merupakan pohon tertinggi, misalnya pada Pinus Jenderal Sherman ya, biasanya memang sangat tinggi sekali. Nah, pada daun konifer ini bentuknya kecil ya, kecil terus tebal seperti jarum ya, atau juga sisik ya, dia akan berwarna hijau ya. Pada tanaman pinus ini juga umumnya berumah satu karena memiliki dua jenis kormus ya, jantan dan betina. Nah, namun nanti pada letaknya yang berbeda saja nanti ya. Pada kormus jantan atau pada strobilus jantannya nanti ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan konus pada betinanya ya. Jadi betinanya lebih besar. Nah, konus jantan ini tumbuh secara bergerombol. Nah, ini contohnya pada Pinus mercusii. Ya, jadi nama Latin pada pinus ini adalah Pinus mercusii. Ini ordonya adalah eh, Pinales ya, ordo Pinales. Nah, ini bentuk Strobilus ya, Strobilus pada Pinus. Oke, ini siklus hidupnya kita lewati saja. Nah, yang kedua adalah pada jenis tumbuhan berbiji, yang klasifikasi yang kedua adalah tumbuhan berbiji tertutup atau biasa disebut dengan angiospermi ya. Jadi angiospermi ini mempunyai karakteristik dia berkembang biak dengan biji pastinya. Nah, bijinya itu dilindungi oleh jaringan buah. Ya, jadi bijinya itu ada di dalam buah itu sendiri ya. Daging buahnya yang biasa kita konsumsi misalnya pada rambutan juga bisa atau juga pada mangga. Terus karakteristik selanjutnya adalah struktur reproduksinya terdapat pada bunga ya, berbeda dengan jenis gimnos yang masih menggunakan strobilus.
Nah, siklus hidupnya ini bisa dikatakan, dominan ya, terus manfaatnya bisa sebagai bahan pangan ya, sandang, papan ya, dan sebagainya yang memang, ini tanaman yang banyak sekali digunakan oleh manusia, dimanfaatkan manusia ataupun hewan ya. Jadi ini, tumbuhan yang sangat, kita kenal lah ya, atau lain lagi misalnya, eee, akarnya juga akar tunggang ya dan sebagainya. Nah, ini pada Angiospermae sendiri nanti dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas monokotil dan, dikotil. Nah, ini, perbandingan daripada ciri-ciri tumbuhan, dikotil dan monokotil. Ini bisa kita lihat dari, dikotil, artinya dia mempunyai 2 kotiledon ya, 2 2 apa namanya, 2 bakal biji ya, bercambah, ya nanti dia pecah. Terus tulang daun pada dikotil itu nanti dia menyirip atau menjari, ya nanti ada bekas kambium, ya kambium ini yang menyebabkan dia menjadi lebih keras. Nah, karena ada kambiumnya ini menyebabkan berkas pengangkutnya, floem dan xilem itu akan teratur ya, melingkar mengikuti dari arah kambium itu sendiri. Terus bunganya itu bagian mahkota ya, nanti dia mempunyai kelipatan 2, 4 atau 5 dan akarnya akar tunggang. Nah ini kalau misalnya melihat dari perbedaannya di monokotil, monokotil kalau mono berarti satu ya, satu kotiledon. Terus pada tulang daunnya dia sejajar ya, sejajar untuk garis lurus seperti apa namanya rumput ya, pohon kelapa. Terus ada juga melengkung ya. Terus kambiumnya nggak punya dia, pada monokotil ya, karena dia nggak punya berarti dia nggak berkayu ya. Dia nanti membentuk hanya pelepah-pelepah saja. Nah, karena nggak punya kambium, yang menyebabkan, berkas pengangkutnya itu akan menyebar. Terus, mahkota bunganya nanti ya menjadi kelipatan 3 ya, jadi 3, 6, 9 dan seterusnya, dan akarnya adalah akar, serabut ya, menggunakan akar serabut. Nah, ini struktur bunganya pada jenis, Angiospermae ya. Ini, bisa kita lihat di gambar ini ada bagian, mahkota ya, petal, terus ada juga putik, bisa kita lihat sana, pelasari, benang sari, ya, bakal ovari, sampai dengan daun kelopak. Nah, ini yang disebut dengan, bunga sempurna. Jadi karena bagian-bagiannya ada. Jadi ada, kepala sari, benang sari, sampai ke putik dan, mahkota bunga. Nah, jenis berdasarkan kelaminnya, pada bunga ini nanti dibagi menjadi 2. Jadi ada yang disebut dengan bunga biseksual atau hermaprodit. Artinya pada satu bunga ini memiliki, benang sari atau putik, ya. Jadi satu satu bunga itu ada 2. Jadi ada benang sari dan putik. Nah, biasanya nih kalau kita lihat ini pada, yang bisa kita jelas lihat adalah pada kembang sepatu. Mungkin teman-teman pernah lihat ya di taman ataupun mungkin punya tanaman kembang sepatu atau juga pada tanaman jambu dan jeruk ya. Jadi tanaman ini pada bunganya ya satu bunga dia memiliki dua, 2 alat kelamin ya, benang sari dan putiknya ya. Selanjutnya yang kedua adalah bunga uniseksual. Jadi artinya pada satu bunga ini hanya terdapat benang sari saja ya sebagai jantannya atau juga, putiknya sebagai betinanya. Jadi salah satu saja tuh ya, di bunga jantan atau bunga betina. Ini contohnya pada, jagung ya, tanaman kelapa atau juga bayam. Ya jadi satu bunga, satu, alat kelamin. Nah ini seperti ini gambarnya ya pada jenis, bunga, lengkap ya. Jadi ada benang sari dan putik dan kalau bunga uniseksual ya, ini hanya terdiri satu saja benang sari atau juga putik saja. Nah, oke, kita lanjutkan kembali. Nah, pada penyebaran, eee buah atau biji pada jenis ini ya,
Ini, bisa karena disebabkan oleh air ya, pada jenis kelapa, Cocos nucifera ya, atau biasa disebut dengan penyebarannya oleh angin nih biasanya yang dimiliki oleh, eee, benang sari yang ringan ya, sangat ringan ya sehingga nanti termudah, dibawa oleh angin. Atau juga penyebarannya bisa berupa, oleh hewan ya. Nanti hewannya juga bisa macam-macam, bisa berupa mamalia, ya, umumnya sih burung ya, jenis-jenis burung unggas, ya mamalia juga bisa ya, misalnya pada jenis, apa, kelelawar ya, monyet dan sebagainya itu bisa dilakukan ya. Jadi ada beberapa memang yang atau juga menempel di beberapa bagian tumbuhan di suatu hewan gitu ya, ini bentuk penyebarannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak disampaikan ya. Nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan itu hari ini berguna, bisa dipahami segala materi hari ini yang terkait dari tumbuhan berbiji ya. Baik itu pada jenis, Gymnospermae ataupun pada Angiospermae. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan, dicukupi saja pertemuan hari ini, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.